Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rekan-rekan sekalian, Alhamdulillah kita jumpa lagi di acara Belajar dari Bintang, persembahan aplikasi KBM App, rumah bagi kamu membaca dan penulis. Dan acara Belajar dari Bintang ini sudah tahun keempat. Dan teman-teman sekalian, apapun yang terjadi, tugas kita sebagai penulis terus menulis. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah give up, jangan pernah konsentrasinya terganggu hanya karena kejadian satu 2 3 di sekitar kita. Yang penting terus menulis, produktif, dan menulis sebaik yang kita bisa. Rekan-rekan sekalian, narasumber kita kali ini ya, ini mengalami perjalanan dari nol ya, sampai kemudian bisa punya penghasilan 100 juta. Oh ya, ini perjalanan nggak terduga dari Kanita Syahida ya, Kasya, untuk bisa menjadi penulis yang viral. Apa aja yang kira-kira dia lakukan sebagai penulis yang viral ya. Dan padahal tuh maksudnya hal-hal yang terjadi sama kita secara umumnya, kayak misalnya insecure, ya nggak percaya diri gitu ya, itu juga terjadi gitu, juga dialami juga oleh Kasya gitu. Dan sekarang ini penulis novel fenomenal KKN dengan suami ya, jadi cerai enggak gitu ya, yang kini mencatatkan dirinya sebagai platinum writer dengan total penghasilan lebih dari 100 juta. Apa yang membuat perjalanannya menarik ya? Kita bahas sama-sama. Dan Kanita ini gabung tahun 2021 sebagai penulis di KBM. Kemudian tapi buku pertamanya rilis di bulan Maret ya, baru di awal tahun 2025. Jadi sempat nggak percaya diri ya, tapi ternyata bisa dipatahkan. Penghasilan pertama di bulan pertama sudah bisa menghasilkan 1,6 juta, siapa yang samaan ya. Dan Masya Allah ya, Aprilnya naik, itu bulan Maret, Aprilnya naik jadi 4 juta. Tapi yang mengejutkan adalah lonjakan drastis di bulan Mei dan Juni dalam kurun waktu ya, 1 sampai 11 Juni saja Kanita sudah mengantongi lebih dari 70 juta, bahkan menjadi top 1 Fortune KBM. Ya. Jadi apa rahasianya, kita tanya saja ke Kanita ya. Dan karya-karyanya ada Nikahi Saja Kakakmu Mas, Coretan Lipstik di Wajah Istriku, KKN dengan Suami. Ini salah satu bestsellernya ya. Assalamualaikum Kanita. Salam kita. Suaranya masih pelan banget. Kedengeran nggak Bunda suaranya? Kedengeran, kedengeran. Sudah mulai kedengeran. Sudah, ya. Gimana kabarmu? Pertama-tama selamat ya untuk pencapaianmu. Masih deg-degan Bunda kalau lihat. Kalau lihat peringkat masih deg-degan. Ya, kalau menurut kamu sendiri ini hari ini kan kita ini ya, banyak banget yang kita bahas ya. Dan antara lain ini kita pengen bahas soal jadi penulis kreatif ya, dari menulis sampai jurus mempromosikan, karena kamu tuh punya semua gitu. Kan sempat dulu merasa nggak percaya diri ya, Dek ya. Nah, Iya. bagaimana kamu mematahkan rasa nggak percaya diri itu? Apa yang kamu lakukan? Jadi dulu itu kan saya sempat nggak percaya diri karena di KBM itu kan dikunci ya Bunda. Ya saya ngerasa tulisan saya belum pantas gitu kalau misalkan di KBM. Terus melihat teman-teman yang lain sudah berhasil, jadi saya juga termotivasi gitu. Apalagi melihat penghasilan di sana yang masya Allah sekali. Terus kemarin itu bulan Maret saya coba-coba ikut lomba yang Ramadan itu ya. Terus saya ini dulu buat dulu satu bab, kemudian saya promosikan langsung di TikTok sama di Facebook. Nah, kebetulan itu part satu itu udah langsung FPF. Jadi langsung pindah ke aplikasi, dari situ langsung semangat karena ada yang baca. Masya Allah. Tapi apa yang bikin kamu nggak percaya diri? Maksudnya gini, apakah nggak percaya dirinya yang bikin kamu masuk KBM itu dari 2021 baru nulis produktif di 2025? Atau misalnya bukan nggak percaya diri, tapi memang awalnya pengen baca-baca dulu, gimana? Kalau baca dari 2021 saya baca di KBM. Kadang yang TBS itu saya baca semua yang buat gratisnya buat belajar. Terus saya bandingin juga dengan tulisan saya. Ya saya ngerasa tulisan saya oh belum kayak yang panas-panas di sana Bunda. Jadi Suaramu kok kayak kecil lagi ya, Dek? oh, kecil kedengaran nggak Bunda? Nah, sekarang udah kedengeran nih. Ya, gimana? Jadi saya ngerasa tulisan saya kan belum terlalu buat bukan pasarannya di KBM gitu Bunda. Karena saya nggak terlalu bisa nulis rumah tangga selama ini. Karena kan di aplikasi sebelah saya nulisnya yang romance gitu. Sedangkan ngelihat pasaran di KBM kan itu semuanya rumah tangga yang ini yang kebanyakan terlihat di beranda itu. Mm-mm. Jadi saya mau nulis di KBM antara
bisa atau enggak ya saya nulis rumah tangga. Jadi saya berani kan pas novel pertama itu nulisnya rumah tangga. Tapi waktu tahun 2021 tuh udah nulis deh, udah maksud udah punya karya gitu. Sebenarnya sempat beberapa kali saya itu nulis Bunda. Cuman sampai bab 7, biasanya di bab 8 itu nggak saya kunci, tapi saya hapus lagi karena saking nggak percaya dirinya. Itu hampir setiap tahun begitu. Pasti ada kalau nulis sih, ya nulis satu novel lagi. Tapi nanti kalau misalkan udah 7 bab, itu nanti saya hapus lagi. Jadi nggak dikunci, langsung saya hapus lagi karena nggak percaya diri. Masya Allah. Terus ngobatin nggak percaya dirinya selain tadi ya termotivasi sama teman-teman gitu. Ada hal lain nggak yang kamu lakukan? Karena saya yakin teman-teman di sini banyak banget ya mungkin yang sampai sekarang pun masih berjuang gitu dengan rasa nggak percaya dirinya. Banyak sih Bunda yang kalau di KBM kan kita dituntut untuk banyak sekali belajar ya. Beda sama Hmm. yang di samping saya nggak ngapa-ngapain gitu. Kalau di KBM itu banyak sekali yang harus dipelajari itu tentang promosi, tentang gimana ngedit dari aplikasi sini ke aplikasi yang sana. Jadi saya pelajari semuanya gimana caranya saya bisa semua dan bisa promosi seperti penulis-penulis yang lain gitu Bunda. Oke, bagian boleh nggak disebutin, diceritain apa aja yang kemudian kamu pelajari nih, biar teman-teman yang mungkin ya pasti sekarang juga lagi belajar ya, karena kan kamu tuh nggak cuma nulis gitu ya, udah nulis yang bukan dunianya dengan genre rumah tangga, terus kamu juga paham gitu, wah ternyata kekuatan distribusi itu seperti apa, kemudian personal brandingnya seperti apa, kemudian kamu bisa berhasil FYP dari 4 akun milik sendiri, itu kan nggak gampang ya, baik di Iya, nggak Instagram gampang Bunda. Kanita, Facebook, terus TikToknya ya, itu masya Allah gitu. Ini apa ya? Gimana caranya? Apa sih yang harus dilakukan penulis untuk belajar agar sukses di digital gitu, di aplikasi? Kalau misalkan untuk di TikTok mungkin kita perlu tahu gimana caranya bisa algoritmanya bisa biar bisa FYP gitu ya. Biasanya kan 2 detik pertama itu harus memikat ya. Jadi kan di clickbait itu harus diperkuat. Gimana caranya pas baca itu orang penasaran gitu. Jadi langsung naik gitu. Nah kalau misalkan di Facebook biasanya menggunakan gambar-gambar yang menarik, terus cuplikan dari novel yang paling bagus gitu Bunda. Jadi kalau di apa di Facebook tuh, jadi tiap sosial media tuh beda gitu ya pendekatannya ya. Ya, Kalau kalau di misalkan Facebook tadi gambar sama cuplikan ya ya bagian yang paling menarik. biasanya kan kalau Facebook itu pakainya modenya yang caption terus dikasih gambar. Kalau di TikTok pakainya yang running text, kemudian kalau misalkan di Instagram pakainya yang slide, Bunda. Oke, Instagram tuh slide ya. Iya, saya pakai slide yang di Instagram, kadang pakai AU juga. Kamu menemukan ini bisa mendefinisikan itu dibantu atau hasil mengamati sendiri? Hasil sendiri, kadang saya catat, bahkan yang kecil-kecil sendiri itu saya catat gimana caranya biar saya juga bisa kayak yang lain gitu. Karena saya kan pas masuk KBM benar-benar awal Bunda, meski ada pembaca dari samping yang nggak sampai 100 paling yang ikut dari aplikasi sekolah. Masya Allah. Terus kalau kamu lihat ya sebetulnya kan tantangan berarti dua ya kalau buat teman-teman yang baru bergabung di aplikasi KBM App ya. Tantangan yang pertama adalah buat menjadi penulisnya. Apa hal-hal yang bisa kamu sampaikan ke mereka ketika sampai ini gitu. Tantangan yang kedua kan tadi bagaimana mempromosikan karya kan, gitu mempromokan Ya, karya. Nah jadi untuk pertama dulu deh nih gitu ya, bagaimana sih sebetulnya bisa menulis, apalagi kamu sendiri mengalami bagaimana menulis yang nggak sesuai dengan minat kamu awalnya gitu kan. Jadi gimana caranya nih biar karya bisa diterima dulu nih di aplikasi digital? Apa do's and don'ts-nya? kalau Kak saya, Konita katanya suaranya masih kecil. masa sih? Katanya. Kedengeran nggak Bunda? Kedengeran nggak Bunda? Kedengeran, tapi kita suka suka menjauh gitu. Oh, kedengeran nggak Bunda? Kedengeran, kedengeran. Kedengeran. eh Mungkin semangat untuk nulis itu kadang kan emang kadang hilang, kadang lagi semangat-semangatnya pengen hiatus, kadang kadang ada yang begitunya ya Bunda. Kalau misalkan saya memang dari dulu walaupun nggak ada yang baca, ada yang baca itu setiap hari pasti saya nulis 1 bab gitu. Walaupun kadang di aplikasi sebelah juga nggak terlalu rame, terus di KBM pun eh, saya hapus lagi karena tidak terlalu percaya diri, tapi setiap hari saya pasti nulis gitu. Jadi sambil nulis saya pelajari lagi apa gitu yang menarik.
di novel orang lain sehingga novel itu bisa menarik. Nah, saya catat ilmu-ilmunya, kemudian saya amalkan gitu di novel saya gitu, Bunda. Oke, kalau kamu sendiri kesimpulan kamu setelah kamu setelah kamu baca-baca, kamu tuh kan rajin baca-baca di itu bestseller gitu ya. Menurut kamu gimana Iya, sih cara? Dan sekarang kamu dari awalnya cuma baca-baca, terus sekarang jadi nomor satu gitu kan? saya Apa juga sih tidak. menurut kamu kalau kita ngambil rata-rata nih ya, rata-rata tulisan di today bestseller itu adalah cirinya seperti ini? Apa yang bisa kamu katakan? Kalau menurut saya, kebanyakan tulisan yang di KBM itu bahasanya sederhana gitu, Bunda. Mudah dipahami gitu. Jadi, kayak lebih menyangkut ke kehidupan sehari-hari. Terus, yang biasanya di TBS itu yang setiap hari rajin update satu bab, dua bab, tiga bab malah. Kemudian, eh, yang biasa itu kan ada juga kadang yang penulis yang udah terkenal, saya sampai tulis itu dia update tuh jam berapa. Oh, ternyata dia update kalau malam. Jadi kalau misal sistem TBS kan bergantinya itu di jam 12 malam ya, Bunda. Hmm. Nah, jadi kan penghasilan itu eh, akan berganti di jam 12 malam. Ternyata kalau misalkan update di jam segitu, kita update banyak, itu akan masuk ke TBS secara ini ya, apa sih? Secara organik tuh kita masuk ke TBS gitu, Bunda, kalau jam segitu update tuh. Jadi bagusnya jam berapa tadi? Yang paling bagus tuh kalau buat update habis tengah malam. Jadi kalau saya kan ngelihat kadang ada kayak Kak Dwindra kan udah pomes ya, kadang saya suka lihat, ah ini update-nya jam berapa ya? Oh ternyata kadang tengah malam update-nya, dan pagi-pagi itu langsung ke TBS. Oh berarti kayak Kak Mazarani juga kadang-kadang jam 4 jam 3 jam 4 jam 5 pagi itu kan udah update. Jadi pagi-pagi jam 7 itu udah pada di TBS gitu. Jadi saya semuanya tulisin satu-satu. Oh begini, begini, begini. Nanti saya ketika novel saya terbit, saya coba juga begitu, Bunda. Dan ternyata alhamdulillah pas novel ketiga itu bisa langsung naik ke atas. Oh, oke oke oke. Ya, kalau mau ngasih masukan, kan TBS itu berdasarkan, Penghasilan ya, Pak. bukan penghasilan. Maksudnya kan TBS itu ditutup jam 12 malam. Ya, Hmm. jadi Itu pas makanya jam ketika 12, dimasukin jam 1, mulai dihitung lagi. Yang iya, kemarin paling laku dimulai dari nol lagi kan. iya, iya, Pak. Jadi Nah, di situ, makanya orang yang bersaing di situ bisa. iya, saya Tapi setelah semua orang tahu, nanti jadi persaingannya. nggak apa-apa, Pak. Itu kan ilmu, Pak. Tapi memang teori itu betul gitu loh, bahwa eh, karena by sistemnya itu kita memang di refresh kan, kan kita langsung mau catat penghasilan hari ini siapa berapa gitu kan jam 12 malam Ya, tuh. Nah, ya itu orang-orang saya yang masuk pelajari, kan. Pak. Mm-mm. Ya, good point, thank you. Oh ya ternyata ngaruh ya. Jadi itu kalau pernah nggak misalnya kamu ngupdate jam lain yang bukan tengah malam tapi juga kemudian tuh DB seller. Eh, kan misalnya itu kalau misalkan udah di TBS kan biasanya tinggal kita up bab banyak, maka pembaca ngikutin sendiri, Bunda. Tapi kalau misalkan dari awal kita belum di TBS, itu yang agak sulit untuk naik ke atasnya. Nah, kalau misalkan udah di Hmm. TBS, biasanya cuma karena kita up bab 3 sampai 4 bab itu bisa langsung naik sendiri. Mengikuti Oke penghasilan oke. novel itu. Oke, itu kan kita soal up ya. Kalau dari segi Iya, cerita sendiri, misalnya kamu ngamatin nggak cerita-cerita yang itu di bestseller itu, misalnya openingnya biasanya dialog duluan gitu, atau apa gitu? iya. Saya amati juga kebanyakan yang Eh, paling ini tuh yang langsung ke poin gitu, langsung ke konflik utama gitu, Bunda. Misalkan saya mau cerai gitu. Jadi jarang ada yang pagi-pagi saya ini dulu gitu pakai yang apa narasi tentang yang panjang lebar, narasi itu jarang kalau yang di eh, TBS Bunda. Oke, jadi memang harusnya kayaknya langsung ke dialog dan dialog itu langsung ke konflik gitu ya. Kalau karakter yang kamu lihat dari yang itu di bestseller itu karakternya, apakah misalnya memang cewek lemah menderita masih jadi idola gitu, maksudnya masih jadi tokoh yang membuat penonton pembaca iba gitu, atau sekarang tuh udah mulai cewek lemah tapi kemudian menjadi kuat gitu, yang lebih disukai. Kayaknya kalau dari karakter saya sendiri sih ya Bunda ya, kalau saya kan nulisnya dari awal emang karakternya sudah kuat, jadi sampai belakang pun masih kuat. Kalau yang di TBS kebanyakan karakternya yang tadinya lemah
terus karena ada prosesnya, kemudian dia bisa jadi tangguh gitu. Tapi poin di situlah yang ditunggu pembaca sebenarnya. Oh, biasanya tuh kalau kamu sendiri akan bikin misalnya, kamu tuh rata-rata berapa bab di naskahmu di KBMF? 50. 50. Nah, Baru dikit sih perubahannya Bunda. itu perubahannya itu yang kayak dari lemah menjadi kuat tuh orang sabar nggak sih kalau lama gitu? Atau jangan lama-lama di situ gitu? Nggak sabar sih Bunda, biasanya 20 bab harus terlihat perubahannya kalau menurut saya. Kalau kelamaan kadang bosen. Oh, oke. Oke, ada hal lain nggak yang pengen kamu sampaikan nih terkait gimana teman-teman bisa punya naskah yang juga masuk ke Today Bestseller? Yang mungkin ya buat teman-teman yang belum bisa naik ke TBS, eh, kalau misalkan eh, belum naik, kita rubah dulu, mungkin ada sesuatu yang salah di bab satu. Kita perkuat di bab satu, dan clickbaitnya itu bisa diganti-ganti. Karena yang pertama kita promosikan itu kan di bab satu. Kalau menurut saya, kalau misalkan bab satu itu belum bisa diterima pembaca, kita bisa ganti-ganti dengan awalan cerita yang gimana, mungkin yang lebih bisa diterima gitu Bunda. Yang lebih uh, ke konflik masuknya gitu. Oke, Masya Allah ya. Jadi banyak ya sebetulnya perjuangan-perjuangan yang dilakukan. Nah, kalau terkait pemasaran nih, kamu mulai dari nulis ya, berapa lama kemudian kamu mulai akhirnya bikin apa Jasprom nih? Terus apakah Jaspromnya ke orang lain juga atau ke produk sendiri aja, tulisan sendiri aja? Kalau kemarin sih ya, saya belum dapet Jasprom, dapetnya Jaspromnya yang gratis Bunda, yang dari Faisa. Jadi ketika novel yang KKN naik itu ke TBS, belum saya Jaspromkan sama sekali yang berbayar. Kemudian kan itu dapat Jasprom dari Faisa yang Dunia Bunga. Nah, dari sana baru saya coba bayar ke yang Jaspromer yang lain. Oke, kalau sekarang kemudian yang sampai 100 juta itu apakah kamu pakai Jaspromer sendiri atau maksudnya pakai Jaspromer di luar kamu atau gimana? Sekarang sudah coba pakai Jaspromer yang lain. Ada anggaran nggak waktu yang kamu 100 juta itu? Ingat nggak? Apa sih yang berbeda yang kamu lakukan ketika kamu Kayaknya nggak akhirnya lebih dari mendapatkan 100 juta? kayaknya kalau anggaran nggak lebih dari 1 juta Bunda. Oh Buat gitu. Jasprom nggak, ya. Cenderungnya saya baru sedikit sih ya yang ikut Jaspromnya, karena wear di Jasprom yang bagus-bagus itu saya kadang lelet Bunda, nggak dapet. Oke, oke. Eh, ya, rekan-rekan sekalian. Maaf ya, Asma baru dapat kabar yang agak menggetarkan hati, minta doanya. Baik, rekan-rekan sekalian ya, ini kita udah bisa mulai buka tanya jawab ya, digali lagi ya, yang pengen teman-teman tahu, terus kita nggak ini di spill lagi dong deh, ini apa akun FB kamu apa, IG kamu apa, TikTok kamu apa, biar teman-teman bisa langsung follow dan langsung ngeliat nih kiprah kamu di sana gimana. Untuk apa, IG-nya bisa mampir ke @kanita_alhilwatunisa. Kalau misalkan Facebook-nya bisa mampir ke Kasya Kanita Syahida. Kalau TikTok Kanita Kasya 3013. Mungkin ada beberapa yang sudah sering mampir. Iya, baik. Jadi teman-teman semua semangat ya. Ada hal lain nggak deh terkait promo yang harus diperhatikan? Kalau masalah promo sendiri, kalau untuk di sosial media ya, di TikTok, di FB, itu jam-jamnya sama nggak sih? Atau kalau FB itu sebaiknya jam segini, kalau TikTok jam segini, kalau Instagram jam segini gitu. Kayak tadi kan macam-macamnya bisa beda-beda ya. Ya. Kalau TikTok itu biasanya pagi sekitaran jam 6, jam 7 pagi. Kalau misalkan siang itu jam 11, jam 12. Kalau sore itu dari jam 6 malam sampai jam 9. Jadi di jam-jam orang lagi istirahat, Bunda. Mungkin cara promosi saya dengan yang lain juga agak berbeda ya. Biasanya kan penulis di KBM itu nulis dulu babnya yang banyak ya Bunda, baru promosi. Nah, kalau saya itu tulis 1 bab, 2 bab, besoknya langsung saya promosikin kemana-mana. Kayak di Facebook, saya sebarin ke 50 grup setiap hari itu Bunda. Yang kamu sebarin Kayak, itu satu bab penuh, sorry Bunda, ini kenapa deh? oh iya, nggak apa-apa Bunda. Iya, 1 bab penuh Bunda. Misalkan 1 bab ya, itu langsung saya
sebarin ke 50 grup yang ada di Facebook. Kalau misalkan like-nya sedikit, saya tinggalin ganti ke naskah yang baru. Tapi kalau misalkan like-nya banyak, saya langsung pindah ke KBM gitu Bunda. Itu like sedikit banyaknya biasanya kamu tunggu berapa lama, Dek? Misalnya 2 jam atau berapa lama? 1 hari. Oh, 1 hari. Sekitar 1 harian Bunda, ya. Oke, yang kamu consider sebagai like-nya banyak itu kalau minimal berapa? Sekitar 500 like lah satu bab Bunda. 500 like satu bab, kamu lanjut yang kedua. Tapi kalau Iya. misalnya enggak, kamu nggak lanjut. Iya, nggak lanjut. Saya ganti judul yang baru. Kalau nggak, saya rombak bab 1 itu. Gimana caranya bisa diterima oleh pembaca. Klip baiknya juga saya ganti. Itu kadang saya sampai 4-5 kali ganti yang begitu, Bunda. Supaya bisa diterima pembaca. Oke, ya. Jadi buat teman-teman semua, Masya Allah ya, memang siapa bilang nggak ada kerja keras, pasti ada kerja keras ya ketika kita buat teman-teman yang sukses ya, yang berhasil ya. By the way, ini sudah ada pertanyaan cukup banyak ya, silakan Ebin Hamizan. Terima kasih atas waktunya Bunda. Saya mau tanya ke Kak Konita nih, tadi saya sudah sempat cek Instagramnya dan lihat ternyata emang sudah banyak postingannya di sana Kak. Yang mau saya tanyakan tuh kan kadang-kadang untuk memulai akun baru itu susah istiqomahnya ya. Yang mau saya tanyakan tuh berapa lama Kakak itu bangun akunnya gitu dan gimana biar bisa tetap istiqomah untuk sering uploadnya gitu. Oke, makasih Emin. Iya, sekarang aku nambahin, kamu sehari upload berapa kali di satu akun? Nah, itu. Oh, 1 hari hanya 1 kali, Bunda, satu akun. Dan semua akun saya itu dibuat ketika saya gabung ke KBM. Karena sebelumnya saya males, Bunda, jarang jarang promosi di TikTok atau FB gitu. Nah, pas masuk KBM itu, memang saya dituntut untuk belajar segala hal. Jadi saya bikin akun yang banyak, terus saya mulai buat PT, setiap hari 1 PT. Kemudian ada mungkin 8 akun di TikTok ya. Dan itu biasanya setiap hari saya up 1 PT per 1 novel gitu Bunda. Oke, nggak, tapi Mas Asma dalam 1 hari itu kamu up 1 kali, apa 1 kali untuk 1 novel? Iya, hanya 1 novel per 1 hari gitu. Karena saya kan di KBM baru 3 novel Bunda. Oh iya. Baik ya. Oke, kita berikan kesempatan Auni, silakan. Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum Mbak Konita, salam kenal. Saya Hadimah dari Medan. Sebelumnya mau bertanya dulu ke Bunda. Bunda, saya kan agak lari bentar ya Kak Konita. Saya kan penikmat novel dan film yang diadaptasi dari novel Bunda. Jadi saya mau tanya, Asbey 1 sama 2 novelnya beli di mana itu Bunda? Nah, saya udah baca Bunda, dan saya udah nonton Bunda kemarin, baper. Bagus nggak? Teman-teman di sini harus nonton juga, baper nontonnya, Masya Allah. Bagus ya? Penuh bagus menurut kamu. Bagus mana yang pertama sama yang kedua? Dua-duanya bagus Bunda. Nggak tertinggal, tetap yang dulu itu juga tetap kalau ditonton lagi bagus, untuk zaman sekarang itu bagus, nggak ketinggalan gitu Bunda. Nah, buat Mbak Konita, ya gitu aja Bunda. Pertanyaan saya tadi yang novelnya beli di mana gitu Bunda, karena novelnya belum pernah saya baca untuk yang itu. Untuk Mbak Konita, saya mau bertanya, ini kan KBM App ini satu platform yang diminati para emak-emak gitu ya Kak, ya Mbak Konita. Jadi gimana caranya meningkatkan percaya diri untuk nulis yang berkaitan dengan runtang? Karena saya sampai sekarang nggak percaya diri nulis tentang itu. Gitu. Gimana caranya gitu? Gitu aja Bunda, Mbak Konita. Terima kasih. Iya, makasih Ainya. Asma, untuk novel bisa dibeli di Shopee Asma Nadia Official atau di Instagram Asma Nadia Things. Dan Asma menyarankan teman-teman juga kalau ada buku cetaknya, kalau bisa tidak mengandalkan penjualan ke penerbit ya. Jadi Asma memang sudah bertahun-tahun sih, kita kalau ada buku kita tetap bantu jualin gitu dari timnya kita gitu. Jadi tetap ada tim marketingnya, ujung tombaknya ya. Nah, kemudian kalau ada edisi bertanda tangan, jadi tinggal bilang aja, saya pengen minta edisi bertanda tangan, tulisin nama boleh ya. Dan kayaknya kalau bisa kedua lagi ada promo spesial deh.
Terus kalau di KBM App-nya itu selama 2 hari ini dari kemarin sebetulnya itu digratisin, serius. Barternya komen ya, yang baca komen ya. Jadi digratisin, bisa baca yang keduanya sampai selesai 2 hari ini. Ya, jadi silakan, mudah-mudahan abis itu kamu juga semangat. Boleh nonton filmnya dulu, abis itu bandingin nama novelnya, perubahannya apa aja dan kita diskusi, atau kamu baca novelnya dulu, ngebut nih 2 hari ini, dan kemudian nonton filmnya mumpung weekend ya. Oke, Konita, silakan dijawab. Eh, Tadi kan pertanyaannya gimana caranya meningkatkan rasa percaya diri untuk menulis rumah tangga gitu ya Bunda. Sejujurnya saya juga belum percaya diri kalau untuk menulis rumah tangga. Karena yang naik itu kan yang bestseller itu romance. Jadi yang dua di KBM itu kan rumah tangga. Nah, yang rumah tangga itu saya juga terseok-seok sebenarnya nulisnya Bunda. Kurang percaya diri juga. Tapi kalau misalkan eh, yang lain mungkin udah lebih pada pintar kalau misalkan tentang rumah tangga. Tapi kalau menurut saran saya, mending menulis sesuai dengan apa yang kita bisa gitu. Karena kadang kalau misalkan kita paksa, feel-nya malah nggak dapet. Udah. Oke, kalau kamu sendiri ketika menulis drama rumah tangga itu terbata-batanya di bagian apa sih? Misalnya bagian mengelola konflik kah, bagian narasi kah, bagian karakterisasi kah, POV kah, apa yang paling sulit buat kamu, sayang? Di konflik sih udah. Jadi kan kalau rumah tangga kebanyakan kayak pertengkaran-pertengkaran gitu ya. Terus kayak novel saya itu kemarin dari bab 1 sampai 30 isinya kayaknya cekcok terus gitu. Lama-lama kok saya yang pusing baca novel saya sendiri udah. Ya, nggak dibikin cekcok bingung ya, harus cekcok ya. Iya. Jadinya pas novel ketiga tuh bismillah saya balik lagi aja ke romance lah, bismillah. Oh gitu, tapi masih lebih happening yang rumah tangga? Enggak, saya udah balik ke romance aja Bunda. Oh gitu ya, tapi udah ada pembaca ya, jadi lebih memudahkan. Itu juga buat teman-teman yang pengen mencoba gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen balik lagi, tapi pastiin teman-teman udah kuat dulu gitu ya. Baik, Vandore silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. salam kenal, Mbak. Terima kasih, ini ilmunya banyak sekali gitu ya. Sekalian ya, Bunda, ini promosi biasa. Silakan. Alhamdulillah sudah 4, Bun. Masya Allah. Ya, Kak Konita kalau tadi di Maret disampaikan baru bergabung ya, nggak jauh berbeda dengan saya. Tapi Alhamdulillah, sekarang pendapatannya sudah di 260.000. Mudah-mudahan bisa kayak Kak Konita. Eh, Mau nanya ya, yang pertama tadi kan di promosi itu clickbait ya, dan kayaknya memang menarik. Nah, idenya tuh dapatnya dari mana Kak untuk clickbait? Nah, kemudian yang kedua, tadi tulisan Kak Konita buat saya gitu yang masih pemula, kira-kira yang mana yang bisa buat belajar gitu, buat belajar bagi saya. Itu Oke. terima kasih. Iya, jadi ini pertanyaan lebih spesifik ya terkait clickbait, apa yang bisa kamu sharing ke teman-teman saya? Kalau masalah clickbait itu kan kayak kesimpulan dari semua cerita ya udah. Kadang saya juga kesulitan sih. Kalau saya sendiri itu biasanya ngeliat dulu di TikTok mana yang lagi populer. eh, Kemudian saya perhatiin, saya pelajari kata-katanya. Kan kata Pak kalau sedikit mirip itu nggak apa-apa ya masalah clickbait. Jadi biasanya saya ikut yang sudah bisa FYF dengan clickbait yang seperti itu udah. Nah kalau misalnya udah dapet clickbait, baru saya bikin bab satunya. Kadang sebelum bab 1 saya nyarinya clickbaitnya dulu. Jadi yang dicari sengaja gitu ya, clickbaitnya dulu ya. Ya soalnya itu yang nanti buat narik pembaca udah. Terus menurut kamu hasil kesimpulan ketika kamu FYP yang sampai 100 juta itu clickbait kamu seperti apa sih? Kayak ya drama rumah tangga kalau clickbait. Jadi kalau clickbaitnya kayak yang kena ke kehidupan sehari-hari sama orang gitu. Tapi kan ini lebih ke pembaca yang remaja sih Bunda, karena novelnya juga ke fiksi remaja. Kebanyakan yang di KKN itu pembacanya ada yang pelajar-pelajar anak sekolah Bunda. Oke.
Iya, ini ada yang bilang nih, aku bukunya pelakor mulu sampai dimusuhin sama pembaca. Gimana komen kamu, Dek? Sebetulnya pelakor tuh masih happening nggak sih? Pelakor sebenarnya bagus udah kalau misalkan kita bisa buat konfliknya dari depan, misalkan dia kan biasanya kalau yang jahat-jahat itu digerapi di jahat-jahat kita yang dibully penulisnya ya Bunda. Tapi kalau Mm-mm. misalkan di pertengahan udah bisa karakternya udah berubah gitu, justru bikin greget kalau yang begitu Bunda. Nanti kan yang ditunggu akhirnya yang pelakornya itu bisa berubah atau dapat pembalasannya, itu yang ditunggu-tunggu biasanya pelakornya. Oke. Iya, dan seberapa sih kalau di KBM tuh masih nggak sih misalnya untuk ini tuh orang butuh kayak misalnya kalau cerita pelakor tuh pelakornya sampai atau orang jahatnya tuh sampai menderita kena karma, jatuh timpa tangga, digigit buaya gitu masih nggak sih gitu? Kalau saya sih enggak, Bunda, cenderung ke diinsafin kalau misalkan di akhir. Jadi jarang saya sampai dibuat berdarah-darah pelakornya. Masya Allah ya. Baik, teman-teman silakan kalau masih ada yang ingin bertanya ya bisa raise hands nanti atau ada pertanyaan via YouTube nggak? Buat teman-teman yang nanya di ini bisa nanya ya, bisa nanya di YouTube juga. Caranya drop aja pertanyaan di kolom komentar. Oke, Nur Syamsia dulu deh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda Asma, selamat malam Kak Kanita. Malam, Salam kenal dari saya dari Garut ya. Ingin kan, kakak kan kalau posting 50 grup tuh maksudnya mungkin di PSB. Kurang ikhlas. Boleh dek, diulang lagi pertanyaannya dek. Oh, freezing tiba-tiba. Oke, kita coba Nafisa Ica dulu ya. Silakan Nafisa Ica. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Waalaikumsalam Kak warahmatullahi Kasya. wabarakatuh. Silakan, sayang. Salam Kak Ica. Hai. Tadi siang dibilangin nggak boleh nanya. Ya, kalau nanya di sini. Kasya, kakak ini bikin clickbait yang KKN itu butuh waktu berapa lama ya? Saya nanya Sama satu lagi boleh? apa? Satu lagi ya. Iya. Kak Kasya tuh nulisnya di jam yang harinya? Apa ininya aja, sesempatnya aja? Kasih. Oke, nulisnya postingnya ada jam-jam tertentu atau sesempatnya aja gitu. Terus tadi bikin clickbaitnya berapa lama? Terus boleh dong gaya clickbait kamu seperti apa deh? Misalnya selalu clickbaitnya dari karakter protagonis utama yang perempuan atau selalu clickbaitnya dari korban atau justru selalu clickbaitnya itu dari POV antagonisnya gitu. Kalau saya lebih ke yang antagonis, kalau clickbait soalnya lebih kena, lebih kayak nyakitin orang gitu kalau dengar. Kalau nulis biasanya saya punya waktu nulis jam 2 pagi sampai jam 6 biasanya Bunda. Kalau siang saya nggak bisa nulis soalnya karena punya anak-anak. Oke. Siap. Ya. Tadi jadi nanya nggak tadi ya? Oke. Ada pertanyaan nggak sayang lewat ini, lewat lewat YouTube? Ada pertanyaan kah? Untuk pertanyaan YouTube tadi sudah terwakilkan Bunda. Oh, udah terwakilkan ya. Oke. Nah, kalau kamu sendiri ketika nulis itu pakai ini nggak sih? Pakai apa? Pakai dibuat outline-nya dulu kah? Direncanakan dulu kah? Gitu? Atau termasuk penulis yang ini, yang langsung ya udah langsung tulis aja gitu? Saya termasuk yang paling outline-nya nggak sampai ke bab gitu, dan bisa bikin outline paling 20 bab, nggak sampai 50 bab. Kenapa dek? Kurang jelas dek? Biasanya bikin outline, tapi paling setengahnya gitu, sampai 20 bab atau 30 bab. Kalau yang semuanya kan biasanya tamat di 50-60 bab. Tapi kalau outline biasanya baru saya buat sampai 20-30 bab. Oke, oke. Tapi ada alasan nggak sih kenapa kamu kayak tadi kamu bilang kamu tuh nggak nulis sampai selesai dulu gitu. Tapi biasanya kan teman-teman tuh nulis sampai selesai dulu gitu ya. Jadi supaya nggak rugi gitu begitu iklan gitu. Tapi kamu udah promo gitu.
Ada nggak alasan atau pertimbangan kamu? Atau ini rumusan dari penulis TBS mana yang kamu ikuti? Kalau pertimbangan saya, maaf ya, Kak, maaf, Suaranya nggak jelas, sayang. ya benar, benar. Kalau nulis Kak, terlalu banyak sampai langsung misalkan nulis sampai 30 bab atau nulis sampai 60 bab itu kalau saya belum bisa Bunda. Jadi saya nulis termasuk nulis yang nggak semangat kalau misalkan nggak ada yang baca. Jadi saya milihnya cari pembaca dulu, baru saya nulis banyak gitu. Jadi kalau misalkan sudah ada yang hampir 1-2 pembaca, baru saya nulis digas gitu sehari bisa 3 sampai 4 bab. Oke ya. Kalau sekarang ini menurut kamu seberapa sih penting buat penulis untuk tetap update cerita baru gitu setiap harinya? Saya tidak untuk mempertahankan pembaca. Karena kita tidak Dia suaranya pelan banget. ya. Kedengeran Bunda? Sekarang kedengeran. Kalau menurut saya penting untuk mengupdate cerita baru. Misalkan kita tamat cerita ini 1 bulan ini. Nah, setelah tamat itu, menurut saya kita harus punya cerita yang baru untuk mempertahankan pembaca. Karena kalau kita kelamaan libur, itu biasanya pembaca pada hilang, Bunda. Oh, mungkin ini udah nggak nulis lagi atau apa, nanya-nanyain gitu. Jadi saya cenderungnya kalau selesai nulis, maaf Bunda ya, Gimana kamu kalau selesai nulis gimana? ya kalau tamat 1 judul itu langsung nulis lagi Bunda. Oh, Masya Allah. Baik. Ya, jadi teman-teman sekalian ya, jadi gaya-gaya penulis itu tiap ini rumusannya beda-beda ya. Kalau kamu sendiri ide itu yang jadi sumber ide itu dari mana biasanya? Baca sih Bunda kebanyakan. Baca di mana? Baca novel, ya baca novel mau yang terbit atau yang di KBM juga saya baca biasanya, terus sama nonton film biasanya. Oke. Tadi ada yang nanya nih ya, tapi udah terjawab sebetulnya. Misalnya kalau promo di FB Pro kayaknya tergantung jangkauan ya. Terus gimana cara menilai naskah kita diterima apa enggak sama pembaca kalau jangkauan kita jelek? Kalau jangkauan jelek sih kamu anggap udah nggak diterima ya, Dik? Ya, kalau saya biasanya kalau nggak rombak naskah, jadi bab 1 saya rubah, kalau nggak diganti dengan judul yang baru, udah. Karena kalau misalkan kita paksakan, takutnya kita yang kecewa sendiri, gitu. Nggak ada yang baca, udah. Jadi kalau saya lebih senangnya tuh mengikuti keinginan pembaca yang suka yang bagaimana gitu. Jadi saya cari ide yang lain gitu yang banyak diminati oleh pembaca. Oke, ini ada pertanyaan nih, yang KKN pakai outline sampai berapa bab, Kak? Sekitar 30-40 kayaknya udah. Kesananya udah ngalir aja sendiri. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, berapa device yang kakak gunakan dalam menulis dan promo? Kebayang, hang nggak tuh kalau cuman ngandelin 1 device? Berapa ya? 1 komputer cuma 1. 1 aja ya? Oke ya, terus kalau kakak ini pertanyaannya, oh ini ada yang pengen japri ya, ya. Kalau misalnya nih, ini bagus sih teman-teman nih, aku sekarang lebih suka jajan Jasprom daripada beli daster, setuju ya? Setuju ya, Dek ya, kita ya? Ya, Iya. jadinya sekarang jajannya Jasprom tiap bulan. Jajannya Jasprom jadi bagus ya. Aku masih agak bingung antara novel runtang dengan romance. Ciri khasnya apa sih yang jelas banget sebagai pembeda? Ini mungkin boleh dijelasin deh. Kalau misalkan rumah tangga kan cenderungnya ke konflik rumah tangga ya udah kayak pertengkaran ipar, terus kayak sama mertua, kayak masalah perceraian. Kalau romance kan lebih yang ditonjolin itu kayak kisah-kisah asmaranya gitu. Misal ini ketemu di sini gitu. Oke, kalau kamu sendiri menganggap romance yang bagus itu seperti apa? Dan potensinya romance ngalahin runtang nih di KBMF? Yang bikin penasaran sih Bunda, jadi kadang kan ada sesuatu yang mereka tunggu dalam satu novel, misalkan kayak saya nih di KKN ya Bunda,
mereka itu kan mempunyai bab yang bab yang eh, anak-anak tahu kalau misalkan dia suami istri pas lagi KKN kan di ceritanya mereka itu bohong kalau misalkan udah nikah. Jadi bisa mungkin ada yang part-part yang romance itu di belakang-belakang kayak pegangan tangan kayak begitu yang begitu kadang yang ditungguin. Iya, jadi mudah-mudahan terjawab ya teman-teman ya. Terus ini tadi ada pertanyaan buat Asma Asbe, kalau di KBM judulnya apa? Assalamualaikum Beijing. Ya, Assalamualaikum Beijing 2. Assalamualaikum Beijing 1 bisa kamu baca, Assalamualaikum Beijing 2 sampai dengan 2 hari ke depan itu digratisin semua babnya. Tapi barter komen ya, yang baca komen ya, udah digratisin kan ya. Oke, Nur Syamsiah silakan nih, balik nih. Silakan. Ya, ngilang lagi. Nur Syamsiah. Wah, nggak jadi nanya. Teman-teman silakan raise hands ya, yang mau bertanya ya, silakan. Romen yang jaim-jaiman gitu ya? Ya, kadang yang benci dulu, terus nanti baru suka gitu. Itu yang biasanya ditungguin sama pembaca tuh yang begitu. Oh gitu. Kalau ini ada yang nanya nih, gimana menghadapi biar sabar ya, menghadapi pembaca yang barbar. Soalnya pembaca saya Gak usah pada dibaca barbar. komentar. Jangan dibaca. Kalau saya, ya jarang. Kalau yang kritik sudah saya baca. Kalau yang pedes-pedes sudah saya baca, udah. Soalnya nanti malah kepikiran. Oh iya, daripada kepikiran. Ya masing-masing kita kan tahu ya, kita itu sebetulnya seperti apa gitu. Apakah kita kalau baca gitu nggak apa-apa, nggak kena mental. Tapi mungkin buat yang dilindungi memang produktivitas kita sih, saya setuju itu. Kalau misalnya kita baca kira-kira kena mental dan akhirnya jadi nggak produktif, eman-eman gitu ya, mendingan nggak usah gitu kan. Jadi mendingan kita ya udah fokus ke menulisnya aja gitu ya. Jadi nggak usah dibaca. Tapi pernah nggak kebaca terus kamu kena mental deh? Terus apa yang kamu lakukan untuk apa memulihkan itu? Biar bahagia lagi nulisnya. Sering itu kadang seharian aku malas buat nulis kalau misalkan udah kena mental begitu. Kadang kan yang diserang kadang personal kita ya, kadang nggak ada kaitannya sama cerita, kadang yang bikin kita malas nulis tuh. Ya saya hapus langsung itu, Bunda, nanti cari bacaan-bacaan yang komedi buat nyenengin hati lagi. Tapi kan kadang kita tahu ya bab yang mana yang bisa memicu komentar negatif. Jadi biasanya saya nggak baca komentar bab itu kalau misalkan konfliknya lagi naik. Tapi kalau misalkan konfliknya udah di bawah, baru saya baca tuh yang senang-senangnya, baru saya baca komentarnya, Bunda. Ya. Jadi masing-masingnya ini ada pertanyaan, setiap bab itu optimalnya berapa ratus kata dan biasanya kakak menaruh konfliknya di bab berapa aja? Oh ya kak, izin pengen japri buat nanya cara promosi novel di medsos. Soalnya saya baru punya HP sehingga belum paham fitur-fitur. Mendingan kamu tanya sekarang daripada japri ya. Silakan, berapa ratus kata setiap bab dan biasanya naruh konflik di bab berapa aja deh? Kalau saya sekitar 1.500 kata satu bab udah. Soalnya kalau KBM kan berbayar. Kalau 1.000 tuh kasihan yang bacanya, Bunda. Kadang masih pada protes itu kalau misalkan saya kasih 1.000. Oh, jadi kamu biasa ngasih 1.500. Itu dari bab pertama atau setelah bab berbayarnya 1.500? Berbayar, Bunda. Kalau bab promosi itu biasanya cuma 700-800. Soalnya susah nanti ke body captionnya. Body captionnya di TikTok cuma 600 kata, Bunda. Jadi lebih baik agak singkat tapi padat. Oke. Itu hal menarik sih ya buat teman-teman ya. Itu mungkin kalau buat Asma baru nih tahu gitu. Buat ternyata bab 1 sampai mungkin 10 ya deh itu ya, atau sampai 8 ya. Ya. Itu yang kita mendingan nggak usah banyak-banyak sih, 800-an aja gitu. Karena kalau memang nanti di promo, mode captionnya susah kalau kepanjangan gitu ya. Mode caption ya, cuma banyak filenya segini nggak dapat. Karena mode caption biasanya cuma 600 kata teman-teman. Nah jadi ngerti kan, jadi nambah lagi ilmunya. Kak Kasya tadi nih baru minta diulang nih, jam tayang Instagram baiknya gimana? Kalau pagi itu jam 6 pagi, Bunda. Kalau siang itu jam 11, jam 12. Kalau malam jam 6 sore 7, 8 sampai 9 itu biasanya rame. Tapi kalau misalkan klip baiknya kuat, naskahnya bagus, biasanya up jam berapa saja FPF, Bunda, kalau sudah rezeki itu. Iya. Kalau kamu sendiri ini nggak sih menerapkan up babnya itu di jam yang sama nggak sih? Misalnya kalau hari ini jam 1, besok jam 1 juga gitu, atau jam 6 juga gitu. Kalau saya sendiri, kalau awal-awal biasanya iya, Bunda. Kalau sekarang kan menyesuaikan kesibukan di rumah juga. Tapi kalau misalkan
mau akunnya sehat gitu, biasanya harus konsisten di jam yang sama. Oke, ini ada lagi pertanyaan ya di Japri. Kakak dapat 100 juta dari berapa buku atau hanya dari KKN aja? Kalau kayaknya dari satu buku itu udah. Dari KKN ya? Ya, soalnya kan pas KKN itu tuh yang satunya udah tamat udah. Yang tamat di paling 100-200 per harinya. Oke, oke. Ada lagi nih, Kak Kanita izin bertanya untuk cerita bertema rumah tangga dan romansa kakak tulis, apa perbedaan signifikannya dari segi jumlah pembaca, segi unlock, segi FYP-nya lebih booming yang mana? Oh, jadi kalau misalkan yang rumah tangga, mungkin karena saya buatnya kurang greget ya, jadi dari segi unlock itu kurang, udah pas saya promosi, itu bisa FYP di Facebook, saya FYP di TikTok, tapi yang mampir ke aplikasi juga banyak, dari segi unlocknya yang kurang, udah. Tapi kalau yang romance itu, pas mampir ke KBM itu unlocknya lumayan banyak, udah misalkan dari sebelumnya 1000 itu bisa sampai 800 yang unlock. Nah kalau yang rumah tangga itu kemarin sub saya sudah 500 tapi yang buka palingnya ratusan udah, jadi perbedaannya cukup jauh sekali, jadi bedanya jauh banget sama yang romance. Bedanya jauh banget ya? Iya beda, berarti emang naskah sayanya yang kurang, yang rumah tangga udah kurang, kayaknya emang kurang greget udah, jadi gak bikin penasaran. Oke, ini ada pertanyaan dari Fadila Nurisa. Silakan Fadila. Nur Syamsiah, habis ini kamu coba ya, coba lagi ya. Assalamualaikum Kak Kasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Kak, kalau misalnya kita udah bikin novelnya itu, terus habis itu bab satunya ternyata kurang greget, apa kita bisa ngerubah bab satunya aja, misalnya diputer-puter babnya gitu, atau gimana? Terus habis itu kalau misalnya kita bab satunya memang kurang greget gitu, terus apa kita harus promosiinnya itu bab yang lain atau gimana? Terus kalau misalnya dipromosiin novelnya, itu kita promosiin itu satu novel itu aja nggak ganti-ganti, apa banyak novel di akun kakak? Maksudnya di akun kita tuh kita harusnya promosiin novelnya ganti-ganti, apa baiknya satu novel dulu gitu. Terima kasih. Silakan, langsung dijawab saya. Kalau misalkan kita udah nulis satu terus dipromoin di Facebook banyak yang lain, emang lebih baiknya dirombak dari segi awal, mungkin dari pas awal-awal pembukaan di bab satunya itu. Kadang kan yang dibaca awal itu di pembukaannya udah, jadi diperkuat di yang part pertama masuk orang baca itu. Dan yang bab terakhirnya juga yang apa sih? Yang part terakhir bab selesai itu harus diperkuat juga. Karena mereka akan mencari ke aplikasi kalau misalkan mereka penasaran banget gitu, ini lanjutannya gimana gitu. Jadi kalau saya biasanya diperkuatnya di depan sama di belakang. Oke. Kalau misal tadi yang kedua tuh apa benar? Ganti-ganti apa enggak? Oh kalau saya enggak, cenderung yang misalkan satu novel harus selesai dulu. Misalkan sekarang novel KKN ya 10 hari ke depan saya promosinya novel itu terus. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Nur Syamsiah, ayo nih, ini terakhir nih kamu ya. Mudah-mudahan nih kali ini pertanyaannya nggak ada masalah nih dengan koneksi. Silakan sayang. Singkat aja. Itu promosi ke 50 grup berarti Facebook ya. Itu setiap komen-komennya itu kan pasti banyak. Itu harus enggak sih? Itu aja. Komen banyak terus gimana pertanyaannya? Iya, komen-komen pembaca kita di Facebook yang kita promo di grup Facebook itu harus kita jawab enggak sih, atau udah kita promo posting, udah tinggalin aja gitu. Biasanya nih, misal saya update 1 jam ini ya, saya standby biasanya 1-2 jam untuk jawab. Nah kesananya nggak saya jawab gitu, setengahnya saya jawab, setengahnya nggak saya jawab biasanya gitu. Kalau nggak ada waktu senggang saya jawab lagi gitu. Kadang saya jawab dengan link dari KBM, jadi mereka langsung masuk ke KBM gitu. Kadang suka
mereka masih nanya-nanya ini gimana kadang. Kadang malas juga mereka buat ke KBM-nya kalau nggak dikasih link dari kitanya sendiri. Oke, insya Allah terjawab ya teman-teman ya. Coba saya cek lagi apakah ada di promosi boleh nggak sih diulang-ulang? Misal udah lama nggak promo terus promo lagi, tapi novel yang Boleh, sama. Jaraknya biasanya boleh, paling bagusnya tapi berapa lama deh? diseling-seling mungkin udah. Misalkan sekarang novel KKN. Nah, setelah itu diseling dulu dengan novel yang lain agak lama gitu. Kadang kan kalau misalkan novel itu diulang lagi, yang baca juga kadang suka protes, kok diulang-ulang lagi sih, ini kemarin perasaan yang ini sampai begini, karena suka protes gitu kalau diulang terus. Oke. Jadi agak dijarakin. Baiknya berapa lama jaraknya? 1 bulan, 2 bulan? 1 bulan mungkin bisa, Bunda. Kalau kelamaan juga kadang beda lagi. Oke. Ini ada pertanyaan yang menarik sih menurut Asma ya. Kakak, kalau satu novel diselesaikan dulu, kemudian bagaimana menarik pembaca ke novel baru? Gimana, Bunda? Kan kita ada yang promo itu kan selesaiin dulu novelnya gitu ya. Habis itu kan buat novel baru nih. Nah, gimana caranya nanti kita memulai, setiap kita harus memulai promoin novel baru gitu? Kalau saya kan kayak tadi Bunda, kalau misalkan selesai, saya masukin di bab terakhir novel yang tadi, promo novel selanjutnya gitu. Jadi kalau terus selain itu juga ketika nulis novel bab 1, saya langsung promosikan sebelum terlalu jauh loh. Itunya Bunda tulis ya. Jadi ketika bab 1 sudah selesai, saya langsung promosi di TikTok, Instagram, sama Facebook. Masya Allah ya. Oke, saya kira kita tinggal punya 2 menit lagi. Saya pengen tahu rencana kamu biar bertahan di TBS. Nah, ini agak susah kayak Moga bisa ya Bunda. Gimana? Cepat diamond gitu ya. Wah. Ya Allah, amin ya Bunda. Maunya nyusul ke Mazarani. Maja udah mau disusul ya. Ya gimana? Jadi apa rencana kamu nih berikutnya? Kan mempertahankan itu katanya lebih sulit ya daripada mencapai. Ya, mungkin belajar lagi, terus cari celah lagi gimana caranya biar bisa naik lagi. Karena memang misalkan buku yang satu ini naik, nah pindah ke buku yang satunya itu kan kita kayak mulai dari awal ya Bunda. Rezekinya tuh berbeda gitu. Jadi promosinya juga harus lebih maksimal, lebih banyak lagi. Kalau misalkan kemarin kan mungkin kita sebar 50 grup. Karena kalau misalkan udah naik, biasanya saya berhenti dulu. Nah, kalau misalkan sekarang kan mungkin biar lebih maksimal harus lebih rajin lagi buat promosi kemana-mana lagi. Kayak di TikTok kan sekarang sudah kenal Jasprop. Udah, kalau dulu kan yang KKN saya nggak pakai Jasprop yang berbayar. Kalau sekarang mungkin bisa langsung kasih ke Jasprop biar ada yang bantu. Baik, kamu termasuk yang ini nggak sih? Misalnya kalau pas lagi Jaspromnya ini apa FYP gitu, terus nambah nggak? Nambah Jasprom nggak ketika itu? Nambah Bunda, biasanya kalau misalkan ada yang FYP dibantu juga dari yang lain gitu, biar langsung bisa naik ke TBS yang paling atas. Oke, ya itu ya. Oke. Dek, ini kita udah mau selesai, 1 menit lagi. Kasih dong tips-tips kamu gitu, misalnya buat teman-teman yang misalnya gimana supaya akun promonya sehat, kalau kita mulai promo sendiri gitu ya, atau hal-hal lain yang pengen kamu sampaikan di penghujung acara Belajar dari Bintang hari ini. Mungkin buat yang baru ya udah kayak saya yang mulainya dari nol, yang gak ada pembacanya, ayo semangat ya gitu, pecahin telurnya biar jadi 100 juta udah. Terus jangan malas promo kesana kemari, karena pembacanya nggak bakalan tahu kalau misalkan kita nggak promo kesana kemari udah. Jadi kita lebih baik capek-capek dulu, nanti bisa dapat hasilnya di belakang udah. Oke, ya, barakallahu fiik ya Dek ya, sukses terus, terima kasih sudah berbagi hari ini ya. Teman-teman tadi banyak tuh tips-tips yang sebetulnya baru kita temukan hari ini, kayak termasuk tadi yang soal bab 1 sampai bab 8 atau sampai bab 10 ya Dek ya, itu yang kita cuma 800-an aja supaya nggak banyak kepotongnya, nggak banyak hilang rasa ketika kita mau bikin mode caption ya yang cuma bisa 600 kata. Itu salah satu yang baru, kemudian juga
apa ya, pokoknya jangan dibaca hal-hal yang bikin kamu upset dan kemudian bikin kamu jadi nggak mood nulis. Saya sepakat sih itu gitu, karena di luar apapun ya, mood kita tuh jadi sesuatu yang penting untuk kita jaga, karena itu mempengaruhi bagaimana kita mencapai impian kita. Dan teman-teman semua, terakhir ya, mudah-mudahan berkenan untuk nonton film Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Indonesia, udah tayang di bioskop dan filmnya bagus banget. Kata Ivan Seventeen, ini film paling indah tahun 2025. Dan ada yang bilang ini film Asma Nadia terbaik ya, dibandingkan sebelumnya ada Surga yang Tak Dirindukan, atau Cinta Laki-Laki Biasa, atau yang lain-lain ya. Dan kalau misalnya teman-teman baca, mudah-mudahan berkenan untuk bikin testimoninya. Asma minta skor dong, skornya berapa kira-kira ya. Sejauh ini tuh masuk 9,5, 9,8, 9,7, ada yang ngasih 10 ya. Saya pengen tahu juga dari teman-teman gitu ya, silakan. Dan mudah-mudahan kita bisa support, karena insya Allah bukan karena ini filmnya dari novel Asma Nadia, tapi karena memang kata banyak orang filmnya bagus banget gitu. Dan teman-teman bisa melihat misalnya semangat sibling goals itu ada ya, dari Mo dan Sabira itu mereka kakak adik di situ gitu, dan bagaimana seorang kakak tuh memilih untuk dia yang terluka asalkan bisa melindungi perasaan adiknya. Jadi nggak cuma bapernya iya antara Aisyah dan Mu pasti gitu ya, tapi ada juga masalah keluarga, ya misteri masalah keluarga yang mendalam. Kemudian ada juga masalah ya meletakkan cowok sampah pada tempatnya gitu. Juga ada juga masalah LDR dibahas di situ gitu ya, dan ada banyak hal termasuk juga bagaimana mulai menghargai dirimu dengan lebih baik, bahwa cinta nggak berarti membiarkan diri kamu terluka, kadang-kadang mungkin memang harus mengikhlaskan. Jadi selamat, mudah-mudahan berkenan nonton Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Indonesia, dan bukunya bisa dibaca di aplikasi KBMF, tapi kalau versi buku keduanya yang Assalamualaikum Beijing 2-nya lagi digratisin sampai dengan 2 hari ini sampai dengan besok. Jadi silakan buruan baca ya, barternya komen ya. Mudah-mudahan tetap nggak cuma baca aja ngilang, tapi baca dan sambil komen di setiap babnya. Makasih teman-teman sekalian. Ya, rewriter, ayo baca ya, on the way baca, silakan ya. Terima kasih Konita ya, sukses buat kamu ya. Mudah-mudahan sehat terus, mudah-mudahan semangat terus, dimudahkan ya. Tadi cita-citanya pengen nyusul Majarani ya, amin ya. Ntar Majarani juga pengen nyusul Bunga BTP, amin juga ya. Nanti susul-susulan ya. Pokoknya kita fasadutul khairat ya. Dan teman-teman KBM terus berkarya, nggak usah pikirkan yang lain, nggak usah pikirkan gimana nih kita nggak ada di App Store dan sebagainya, itu urusan KBM memikirkan. Tugas kita adalah nulis, baca, nulis. Jadi semangat terus berkarya teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya makasih Bunda dan Kak Konita. Kita langsung foto terlebih dahulu ya. Oke, bisa langsung ke slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih Bunda dan Konita untuk malam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Bunda Asma dan Kak Konita atas sharing sessionnya pada malam hari ini ya Kak Jenny. Dan teman-teman, seperti yang tadi kita sampaikan, kita akan putar LM kembali ya Kak Jenny pada malam hari ini untuk LM yang kedua. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu, sambil menunggu Kak Operator untuk menyiapkan spin-nya. Jadi kita akan mulai spin ya teman-teman. 3, 2, 1. Selamat buat Kak dan Kak Kantika ya. Nanti bisa langsung hubungi aku atau kali. Iya, dan kita kasih waktu maksimal 3 kali 24 jam untuk melakukan live LM pada malam hari ini ya. Teman-teman, nggak berasa nih kita udah sampai di ujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita supaya nggak ketinggalan informasi seputar KBMF. Baik di Facebook, TikTok, Instagram. Bisa juga masuk ke grup Telegram kita ya, Kak Jenny. Betul. Jadi jangan lupa teman-teman buat follow sosial media kita. Iya, betul banget. Dan kalau ada kendala, boleh langsung hubungi kita juga.
Nah, akhir kata saya Alin dan juga rekan saya Jenny. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi pekan depan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat istirahat. Malam semuanya. Lebih banyak tahu tentang Palestina karena beneran dari sana ya. Iya, aku lahir di sana. Palestina kan masih perang. Bukan perang, mereka cuma pengen membunuh kita semua. Orang-orang yang ada di Palestina. Jalan ke atas, awan di angkasa. Kamu gak sih? Sebenarnya kalau mau gak ke Maria beristirahat. Ayo Zah, kita masuk. Udah tinggi dia sudah gede segini. Ya. Kamu kenapa? Melayangkan ingin pada hidup. Dari tahun 48 sampai detik ini, Zionis Israel masih ngebantai masyarakat Palestina. Perempuan-perempuan Gaza dilecehkan di depan suaminya. Bang, kamu masih ingat Gaza kan? Gaza? Gaza siapa? Lo mau ke Gaza? Nggak takut mati lo? Suami yang baru resmi itu loh mukanya. Itu kayak cowok red flag. Tapi sebenarnya kita tidak sedang menolong Gaza. Gaza yang sebenarnya ditindas, dihancurkan. Lo tahu apa soal waktu? Lo mau waktu yang mana? Tolong jaga Gaza tapi saya nggak bisa nempatin ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan pernah melupain Gaza ya.